Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang berjudul klasifikasi citra rempah-rempah Indonesia menggunakan YOLO 11. Oke, langsung saja ke slide kedua. Nah, pada latar belakang ini saya mengambil dari beberapa jurnal ya yang saya kutip. Nah, latar belakangnya itu adalah Indonesia ini terkenal sebagai negara tropis yang memiliki jenis rempah-rempah yang sangat beragam dengan lebih dari 275 jenis rempah-rempah yang tersebar di seluruh Nusantara. Rempah-rempah ini memiliki nilai yang tinggi dan digunakan dalam berbagai sektor, khususnya di kuliner, kesehatan, hingga industri. Namun terkadang masyarakat masih cenderung kesulitan dalam membedakan jenis rempah karena memiliki bentuk, warna, dan tekstur yang hampir sama seperti jahe dan kunyit misalnya. Lalu untuk mengatasi hal itu, peneliti menerapkan deep learning yang menggunakan YOLO 11 untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan klasifikasi citra secara cepat dan akurat. Selanjutnya, nah pada rumusan masalah ini terdapat dua rumusan masalah ya. Yang pertama adalah bagaimana performa metode YOLO 11 dalam mengklasifikasikan citra rempah-rempah Indonesia. Yang kedua, faktor apa yang bisa mempengaruhi akurasi klasifikasi menggunakan metode YOLO 11. Lanjut. Yang ketiga adalah batasan masalah. Dalam batasan masalah ini terdapat lebih fokus untuk penelitian ini dan lebih jelas ada 4 batasan masalah yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama adalah citra yang digunakan menggunakan citra rempah-rempah dengan menggunakan format JPG dan PNG. Jadi semua dataset hanya berisi citra JPG dan PNG formatnya. Lalu yang kedua, dataset yang digunakan diambil dari Kaggle. Yang ketiga, jenis rempah-rempah yang digunakan sebanyak 30 jenis rempah-rempah dan 1 bukan rempah. Lalu yang ketiga, jenis rempah-rempah yang digunakan. Yang keempat, jumlah gambar keseluruhan yaitu 6.510, di mana setiap jenis rempah terdiri dari 21 gambar di setiap kelasnya. Lalu tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama ini adalah mengimplementasikan YOLO versi 11 untuk mengklasifikasikan citra rempah-rempah Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, presisi, dan recall. Dan ini ada satu lagi yaitu confusion metric. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan hyperparameter pada YOLO 11 untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, memberikan solusi untuk klasifikasi rempah-rempah sehingga mempermudah identifikasi jenis rempah-rempah secara akurat. Lalu meningkatkan wawasan sebagai bahan pembelajaran serta referensi untuk penelitian mengenai image processing. Lalu yang ketiga, sebagai pengembang teknologi pada bidang deep learning dalam pengenalan rempah-rempah Indonesia. Lalu studi literatur. Ini saya mengambil dari beberapa jurnal seperti penelitian yang dilakukan oleh Golf Antara 2024. Ini menggunakan YOLO versi 8 yang memiliki akurasi 86%. Lalu yang kedua, Sanjaya dan Nuraharjo 2023 ini menggunakan metode CNN dengan akurasi keseluruhan yang cukup kecil yaitu sekitar 60%.
Nah, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan YOLO versi 11 nano yang dipilih karena lebih efisien karena menggabungkan deteksi dan klasifikasi dalam satu tahapan. Nah, beberapa studi lain seperti Wulandari 2024 dan Prasetya 2024 menunjukkan hasil akurasi yang cukup tinggi, namun terbatas pada jenis rempah-rempah tertentu. Nah, di studi sebelumnya ini hanya terdapat sekitar 20 jenis rempah. Lalu penelitian ini berkontribusi dengan menggunakan YOLO 11 yang nano dan dataset rempah yang lebih beragam dari seluruh Indonesia, yang dimana dataset yang digunakan adalah 31 jenis rempah. Lalu ini ada metode penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan dataset, yang dimana dataset dikumpulkan dari Kaggle. Lalu tahap selanjutnya melakukan pembagian dataset yang dibagi menjadi dua, ada data training dan data test. Lalu setelah melakukan pembagian dataset, peneliti langsung membuat model. Ini ada keliru penulisan ya. Ini di sini tertulis YOLO versi 8 yang seharusnya YOLO versi 11. Setelah pembuatan model, yang terakhir dilakukan evaluasi model. Yang pertama adalah confusion metric, akurasi, precision, dan recall, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Lalu di objek penelitian ini menggunakan citra digital rempah-rempah Indonesia dari Kaggle sebagai objek terdiri dari 30 jenis rempah seperti kunyit, jahe, dan kayu manis, dan lain-lain. Data dibagi menjadi dua, data latih dan data uji atau data testing dan data training dan data testing seperti di alur penelitian. Lalu model deteksi objek dibangun menggunakan algoritma YOLO 11 nano. Nah, proses dimulai dengan pengumpulan data, pelatihan model, hingga evaluasi performa dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan confusion metric. Nah, tujuan penelitian ini menghasilkan metode klasifikasi rempah yang akurat dan efisien, serta bermanfaat bagi masyarakat dalam mengenali rempah-rempah secara otomatis. Lalu jadwal penelitian. Jadwal yang saya buat dalam penelitian ini, yang pertama adalah menyusun proposal. Ini cukup 1 minggu. Lalu yang kedua pengumpulan data dan analisis butuh 2 minggu. Lalu pengerjaan kode program, ini cukup lama ya kode program karena trial and error. Lalu pengujian program ini hanya butuh 1 minggu. Dan ini saya lakukan revisi kode program karena pada pengerjaan kode program yang pertama terdapat beberapa kendala seperti saat mendeteksi kurang tepat lah untuk mendeteksi jenis rempah yang sangat mirip seperti andas dan andaliman. Lalu yang ketujuh adalah uji coba yang kedua. Saya butuhkan 2 minggu. Terus yang ke-8 adalah implementasi web. Ini saya mengimplementasikan machine learning saya ke online dengan menggunakan Hugging Face dengan tampilan yang sederhana. Lalu yang ke-9 bimbingan penulisan skripsi dan penulisan akhir laporan ini saya buat dari awal hingga akhir, dan terakhir pendadaran. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora keplay ya, ora